Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Supriyadi. Kita belajar pajak bareng yuk. Dasar-dasar perpajakan ini kita harus pahami terlebih dahulu terkait dengan materi yang kita akan bahas. Di mana di sini ada definisi pajak, fungsi pajak, pungutan lain selain pajak, juga ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak tersebut. Kemudian ada kedudukan hukum pajak dan seterusnya, dimana mengutip dari bukunya Siti Resmi tahun 2019. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa definisi pajak kita dapat menarik kesimpulan, diantaranya adalah pajak itu dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan yang berlaku. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan akan adanya kontraprestasi antara wajib pajak dan oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara. Yang keempat adalah pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Ini adalah ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak. Kemudian selain itu ada pungutan lain selain pajak, yakni yang pertama adalah bea materai. Bea materai itu apa? Itu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. Kemudian bea masuk dan bea keluar. Yang ketiga, adanya cukai. Cukai merupakan pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Kemudian yang keempat adalah retribusi. Pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima, iuran. Pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang keenam, pungutan lain yang sah legal berupa sumbangan wajib. Setelah kita mempelajari terkait pungutan lain dari selain pajak, kita membahas terkait fungsi pajak. Fungsi pajak itu apa saja sih sebenarnya? Yang pertama, fungsi budgeter. Yang kedua, fungsi reguler. Fungsi budgeter itu adalah bahwa pajak itu adalah merupakan sumber keuangan negara. Artinya, pajak merupakan salah satu atau sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik rutin maupun pengeluaran pembangunan. Yang kedua tadi fungsi reguler atau pengatur. Fungsi pengatur ini artinya pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di dalam bidang keuangan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu yang pertama
pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan. Yang ketiga, tarif pajak ekspor dikenakan 0%. Yang keempat, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu. Yang kelima, pengenaan pajak 1% yang bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu. Kemudian yang keenam, pemberlakuan tax holiday. Tujuannya adalah menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada hukum pajak. Kedudukan hukum pajak. Hukum pajak termasuk ke dalam hukum publik. Kemudian hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana, seperti yang telah tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembagian hukum pajak ada dua. Hukum pajak yang pertama hukum pajak formil, yang kedua hukum pajak material. Yang pertama, hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini merupakan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Itu hukum pajak formil. Kemudian hukum pajak material itu merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Kemudian yang berikutnya adanya teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Yang ketiga, teori gaya pikul. Yang keempat, teori kewajiban pajak mutlak. Yang kelima, teori asas gaya beli. Yang berikutnya ada dengan nama jenis-jenis pajak. Menurut golongannya, jenis pajak dikelompokkan menjadi dua, yakni pajak langsung yang pertama, yang kedua pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya, pajak penghasilan. Contohnya. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung. Yang kedua, pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian tadi jenis pajak menurut golongannya itu ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya itu pajak dibagi ke dalam dua juga, ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Pajak subjektif maksudnya adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajaknya memperhatikan keadaan subjeknya. Kalau pajak objektif adalah pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban perpajakan. Kemudian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya. Nah, menurut lembaga pemungutnya, wajib pajak itu yang pertama itu ada pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPH, PPN, dan PPNBM. Kemudian pajak daerah. Nah, pajak daerah sudah pasti pajak yang dipungut oleh daerah, baik daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Contohnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar. Nah, tata cara pemungutan pajak ada 3. Yang pertama stelsel pajak, yang kedua asas pemungutan pajak, yang ketiga itu adanya sistem pemungutan pajak. Jadi stelsel, asas, dan sistem. Yang pertama dulu, sistem stelsel pajak. Stelsel pajak itu ada 3. Yang pertama, stelsel nyata atau real. Yang kedua, stelsel anggaran. Yang ketiga, stelsel campuran. Apa itu stelsel real? Nah, stelsel real ini adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungut pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Contohnya itu adalah pajak penghasilan PPh 21. Yang kedua pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal 26. Kemudian stelsel anggapan, stelsel anggapan ini atau stelsel fiktif bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Sehingga pajak yang terutang pada satu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25, contohnya. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel campuran ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Kemudian yang kedua, asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada asas domisili atau asas tempat tinggal. Yang kedua asas sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Yang ketiga adanya asas kebangsaan. Jadi asas pemungutan pajak itu ada 3. Asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Yang ketiga sistem pemungutan pajak. Yang sering kita dengar adanya sistem pemungutan pajak itu ada official assessment system, self assessment system, withholding system. Apa itu official assessment system? Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kemudian kalau self assessment system itu pemungutan pajak yang memberi wewenang bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak itu diberi kewenangan kalau dalam self assessment system. Kewenangan yang pertama adalah menghitung sendiri pajaknya. Yang kedua memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga membayar sendiri pajaknya yang terutang. Yang keempat melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Yang kelima mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Jadi sudah membayar, sudah menghitung, sudah melapor, dan harus mempertanggungjawabkan pajaknya. Kemudian yang berikutnya ada withholding tax. Withholding tax ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sering kita kenal dengan namanya POT atau pemotongan dan pemungutan. Yang berikutnya, timbulnya utang pajak. Nah, timbulnya utang pajak itu disebabkan oleh yang pertama, pembayaran pajak. Yang kedua, pemasukan surat keberatan. Yang ketiga, menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa. Yang keempat, menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kelima, menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Kemudian, berakhirnya utang pajak. Berakhirnya utang pajak itu yang pertama adanya pelunasan. Yang kedua adanya kompensasi. Yang ketiga adanya kadaluarsa. Yang keempat adanya pembebasan atau penghapusan pajak. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan tarif pajak. Tarif pajak itu ada tiga. Tarif pajak ada tiga. Yang pertama tarif proporsional. Yang kedua tarif progresif. Yang ketiga tarif tetap. Apa itu tarif proporsional? Tarif proporsional merupakan persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap beberapa pun dasar pengenaan pajaknya. Kemudian tarif tetap. Apa itu tarif tetap? Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besar dasar pengenaan pajaknya. Nah, yang berikutnya ada tarif progresif. Tarif progresif itu dibagi ke dalam 4. Yang pertama, tarif progresif proporsional. Yang kedua, tarif progresif. Yang ketiga, tarif progresif degresif. Yang keempat, tarif degresif. Sebelum kita memahami apa itu tarif progresif proporsional, kita pahami dulu pengertian tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat, maka dasar pengenaan pajaknya pun akan semakin meningkat. Nah, kemudian tarif progresif proporsional. Tarif progresif proporsional itu maksudnya persentase meningkat, namun DPP-nya akan selalu tetap. Kemudian tarif progresif itu persentase semakin meningkat, maka DPP dan kenaikan persentase tersebut juga akan meningkat. Progresif degresif itu persentase makin meningkat, maka DPP persentase tersebut menurun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.